Halo, hai, ketemu lagi dengan saya Rio di channel YouTube kesayangan kita, Fun Collection. Video sebelumnya kita sudah review ya pada part 1. Itu adalah Li-Ning Blade X 200. Produk barunya Li-Ning memang kebanyakan high-end ya, tapi ini yang kita hadirkan buat teman-teman. Tiga-tiganya semua adalah entry level ya. Jadi yang part kedua kita akan hadirkan buat teman-teman adalah Tectonic 1. Nah, apa sih yang membedakan nanti antara Blade X, Tectonic 1 dan Tectonic 3? Jangan kemana-mana. Stay tune terus di channel YouTube kesayangan kita. Teman-teman, saya sebelum mulai, biasa saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Sebelum memulai part 2 ini, saya ucapkan juga teman-teman yang mendukung kami, terus menghadirkan inovasi-inovasi review produk terbaru yang sudah banyak komen di channel YouTube kita. Jangan cuma di channel YouTube teman-teman, karena kita masih punya TikTok dan Instagram. Ya, teman-teman bisa berkunjung bermain di halaman sosial media kami. Teman-teman juga bisa meramaikan di sana. Ya, kita hadirkan juga banyak cuplikan-cuplikan, video-video, foto-foto, walaupun review-review singkat yang menarik di channel Instagram dan TikToknya Fun Collection. Nah, oke, teman-teman, yuk kita lanjut. Kita lihat review lagi lebih lanjut, lebih detail lagi mengenai Tectonic 1 dari Li-Ning yang terbaru buat teman-teman. Kita mulai dari end cap ya teman-teman ya. Seperti biasa, kita mulai dari end cap. Nah, saya ingin menunjukkan end cap-nya adalah end cap yang sama dengan end cap Blade 200 ya. Latar belakangnya silver dengan logo merah. Jadi memang ini adalah paket entry level. Kemudian setelah selesai dari end cap kita ke grip ya. Berbeda dengan gripnya Blade X kemarin ya, karena mungkin harganya sedikit berbeda ya dengan Blade X. Jadi gripnya ini lebih polos ya teman-teman daripada yang Blade X yang kemarin. Yang di part 1 kalau teman-teman belum lihat, cepet back ke part 1 dulu baru nanti selesaikan part 2. Di gripnya ini terdapat tulisannya frame. Frame-nya adalah terbuat dari material carbon fiber teman-teman ya. Jadi memang sudah advance materialnya, bukan grafit lagi ya. Kemudian gripnya adalah PU dan made in China. Pastinya made in China karena kita tidak menjual raket Li-Ning yang made in Fujian karena itu KW. Yang kedua teman-teman bisa cek juga dari barcode yang ada di grip. Barcode ini ada bagian yang bisa di scratch ya, teman-teman pakai koin. Teman-teman bisa masuk langsung scan barcode diarahkan ke website Li-Ning untuk mengecek keaslian produk. Jangan khawatir, kami di Fun Collection hanya menjual produk yang original saja. Dari informasi di grip teman-teman, informasi di grip tertulis bahwa ini flexibility dari shaftnya itu adalah soft. Li-Ning itu dari soft ke hard. Soft itu nilainya 1, hard itu nilainya 10. Seperti itu ya, kalau kita bisa mengilustrasikan dari Li-Ning punya. Oke. Ya, memang ini, wah ini lentur sekali teman-teman ya. Enak banget teman-teman. Nah, itu dari shaftnya, jadi dia soft, dua-duanya juga soft. Nah, soft teman-teman, soft sekali. Kemudian dari grip sudah cuma itu, kemudian kita beralih ke cone. Cone-nya kurang lebih sama dengan yang Blade X teman-teman, cuma pada Tectonic ya. Tectonic ini sudah menggunakan tipe yang di depan dan bagian belakangnya ini menggunakan coakan teman-teman ya. Kalau misalnya di Yonex ya, cone seperti ini energy boost cap itu hampir sama teman-teman. Jadi bagian muka dan belakang itu ada coakan yang dimana memungkinkan shaftnya itu lebih bergerak fleksibel itu hanya ke depan dan ke belakang saja. Untuk placement di jempolnya juga lebih enak, lebih mantap ya teman-teman, lebih lebar. Di cone-nya ini tertulis 3U 5G ya. Sama dengan yang satu juga tertulisnya adalah 4U 5G. Untuk tensionnya, maksimal tensionnya itu yang 4U itu 26, yang 3U itu 27. Nah itu teman-teman ya, jadi nggak terlalu tinggi ya tensionnya. Karena kalau dilihat memang frame-nya agak sedikit lebih slim ya teman-teman ya. Jadi tensionnya nggak terlalu tinggi. Dari cap-nya juga ada logo Li-Ning dan tulisan Li-Ning-nya. Kemudian ada hologram ya teman-teman ya, deep hologram green, warna hijau ya. Kemudian dari cone kita beralih ke shaft nih teman-teman.
finishingnya adalah doff ya, seperti biasa memang yang kita lihat kemarin Blade X juga doff. Kalau ini lebih banyak ke finishing doff ya, lebih manis, warnanya lebih kalem kalau doff itu. Tapi kalau misalnya doff ditambah dengan warna-warna yang gelap gitu kan, jadinya lebih sangar teman-teman ya, lebih maco lah kalau gitu ngomongnya. Yellow Navy ya shaftnya ada tertulis head heavy. Kalau ngomong spesifikasi memang tertulis ya. Kita nanti biasa buktikan dengan mesin yang kita punya ya teman-teman ya. Cuma memang kalau secara feeling nih teman-teman, ya memang ini yang 3O ini lebih berasa head heavy-nya teman-teman ya. Nanti kita cek lagi semuanya. Ini shaftnya adalah tertulis lagi di sini adalah soft flexible shaft. Jadi memang soft ya, lembut. Jadi lebih fleksibel banget daripada yang Blade X kemarin ya, dia lebih ke mid ya teman-teman ya. Kemudian ada tulisannya Tectonic 1 teman-teman ya, ada tulisannya Tectonic 1 di sini. Dia menggunakan material high carbon. Jadi di sesi 1 kemarin, di part 1 kemarin Blade X juga high carbon, ini juga materialnya high carbon. Nah, ini bilangnya adalah 7 mm shaft. Ya, kita coba cek ya teman-teman, apakah benar ukurannya itu 7 teman-teman. Ya, hasilnya 7.2 teman-teman ya. Yang satunya lagi sama teman-teman, 7.2. Jadi antara yang 3U dan 4U memang ukuran shaftnya bukan slim ya, tapi middle ya, dengan 7 mm seperti itu. Kemudian T-join teman-teman, itu sudah yang integrated ya. Semua tipe baru untuk rakit-rakit sudah semua integrated T-join ya, nggak ada lagi yang pakai model T-join sambungan. Kemudian ada logo lining ya, logo lining warna silver. Kayaknya sama dengan yang kemarin yang Blade X juga warnanya silver ya teman-teman, karena dia base-nya adalah Tosca ya, yang ini adalah ungu kemarin. Kemudian dari T-join kita ke frame. Frame secara umum adalah menggunakan teknologi sonic boom. Jadi sama dengan yang Blade X ya, dia menggunakan sonic boom dan wing stabilizer ya. Dimana sonic boom itu lebih mengarah ke arah meningkatkan kemampuan dan kecepatan pukulan ya teman-teman pada saat melakukan permainan di lapangan. Kemudian menambah juga crispy hitting sound tulisannya. Jadi lebih lebih crispy lagi, lebih renyah lagi kalau teman-teman melakukan pukulan terhadap shuttlecock. Juga wing stabilizer itu adalah penyeimbang ya teman-teman antara getarannya, frame-nya ini mengurangi getaran yang berlebih. Ini grommetnya 72, masih menggunakan grommet konvensional biasa ya, nggak ada yang grommet tipe U menyambung di bagian T-joinnya. Kemudian kalau teman-teman lihat, memang kalau teman-teman perhatikan lining ini memberikan finishing yang baik ya. Grommetnya ini biasanya di mata etiknya ini biasanya ada tulisan lining teman-teman, berputar kecil sekali di pinggiran grommetnya. Sama dengan Blade X kemarin ya teman-teman. Jadi di bagian sini ya, di bagian atas frame-nya ini diberikan reinforcement ya, bentuk yang bagus, jadi menambah stiffness dari frame. Nah, kalau ngomong lining nggak boleh stiffness, tapi hardness. Lining tidak mengenal fleksi atau stiff, tapi dia adalah soft atau hard. Jadi kalau memang ada reinforce seperti ini ya, bagian bawahnya ini akan lebih sedikit fleksi ya, atau lebih soft, pecutan yang lebih bagus gitu, ngamput gitu. Jadi tenaganya lebih bertambah dan biasanya sudut pukulan akan lebih tajam. Kita sudah lihat dari end cap sampai ke ujung head frame ya. Jadi teknologinya kurang lebih sama di part 1 ya, Blade 200. Nah, kalau kemarin Blade X itu kita bicara bahwa itu adalah headlight dan lebih banyak main ke arah all around dan tipe-tipe speed ya. Untuk yang Tectonic ini arahnya kemana gitu kan? Jangan kemana-mana teman-teman. Kita akan coba ukur, kita akan coba lakukan pengecekan aktual berat, swing weight, dan land points-nya dengan menggunakan alat yang kita punya. Oke? Stay tune. Oke, teman-teman, yuk kita cek ya. Yang pertama saya ambil yang, ini saya ambil yang 4U dulu teman-teman. Ya, kita cek ya yang 4U. 4U beratnya oke, 81.9 ya, masuk ke kelas 4U.
Oke. Swing weight-nya diperoleh 85. Kita cek balance point-nya. Balance point-nya kita lihat di mana. Balance point-nya ada di mana ini ya. Nah, balance point-nya diperoleh hasil 2,292 teman-teman, 292 mm. Jadi kalau memang dia bilang secara spesifikasi adalah headlight, kalau diperoleh di sini adalah mengarah ke even balance ya teman-teman ya, even balance. Tapi memang kalau dari pengecekan penimbangan memang didapatkan nilai seperti itu. Tapi kalau memang untuk merasakan feel ya masing-masing raket, memang harus benar-benar teman-teman pegang dan rasakan raketnya sendiri seperti itu. Dan itu juga memberikan kecocokan buat teman-teman mengenai kategori raket apa yang biasanya teman-teman suka pakai gitu kan ya. Oke, selanjutnya kita coba cek yang 3U ya teman-teman ya. Sekarang kita mulai yang 3U. Beratnya 3U itu adalah 88,7. Oke ya, sesuai ya teman-teman ya. Next, ada di mana swing weight-nya? Oke, swing weight-nya tinggi teman-teman karena 3U ya, diperoleh hasil 87,5 kg per cm persegi. Next, kita cek balance point. Di mana balance point-nya? Nah, balance point-nya diperoleh hasil 290 teman-teman. Jadi memang nggak terlalu jauh berbeda dengan yang spesifikasinya 4U ya. Balance point-nya ada di mengarah ke even balance ya, walaupun secara spesifikasi ditulis di shaft-nya adalah head heavy, tapi ya yang seperti saya bilang tadi, head heavy, headlight, atau even balance itu adalah semua dirasakan feel teman-teman saat memegang raket itu sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Nah, itu hasilnya teman-teman yang kita sudah cek dengan mesin. Jadi dari 4U ya, berat, swing weight, dan performance-nya, balance point-nya sudah ada. Yang 3U juga. Yuk kita next ke part selanjutnya. Setelah tadi kita dari awal sudah membicarakan mengenai desain ya, cukup manis ya desain dari Tektonic 1 yang kita review. Nah, dari hasil pengukuran memang balance point yang didapat tidak mengarah ke head heavy. Cuma seperti yang saya bilang tadi, teman-teman itu memang head heavy atau enggak memang tergantung feeling teman-teman bermain di lapangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa penyesuaian dari balance point-nya itu akan mempengaruhi dari kategori yang bisa dimasukkannya ke teman-teman. Kalau memang dari spesifikasi kita sudah ukur tadi ya teman-teman, antara 3U dan 4U-nya, memang semua mengarah ke all around raket ya. Jadi memang bermain ke speed masih sedikit bisa, dan bermain ke arah power juga kenapa enggak, karena nah benar yang seperti saya bilang tadi, Dikun-nya memang sudah difasilitasi untuk melakukan semesan yang memadai karena dia akan lebih memiliki fleksibilitas yang baik antara ke depan ke muka dibanding dengan yang ke samping kiri kanan. Ditambah dengan fleksibilitas yang baik ya kan, frame-nya juga yang tipis, yang slim ya. Jadi lebih banyak permainan untuk mengarah ke all around gitu teman-teman. Jadi teman-teman mau bermain speed juga bisa, bermain power untuk cemes-cemes juga bisa gitu kan. Semua kita kembalikan ke teman-teman. Teman-teman di akhir periode biasa kita berikan informasi harga. Lining Tektonic 1 ini memang kita jual dengan harga di bawah 1 juta ya. Teman-teman bisa membeli raket Lining ini dengan harga 630 teman-teman. Teman-teman akan mendapatkan bonus 1 buah tas cover 1R dari kami ya, original Lining gitu. Nah, teman-teman juga bisa, misalnya teman-teman pengen membeli dalam bentuk paket. Oke, kita sediakan buat teman-teman untuk paket BG5 ya, BG5 itu kita sediakan dengan harga 710.000. Kemudian teman-teman juga yang pengen upgrade nih, oh saya pengen pakai Ultimate dong, ya kan?
BG66 Ultimax bisa. Kita sediakan paket dengan BG66 Ultimax itu dengan harga 730.000, ya kan? Oke, gimana caranya? Nah, teman-teman bisa lihat nih, teman-teman bisa arahkan ke deskripsi di bawah ini, di video bawah ini. Ada link yang teman-teman jika klik nanti teman-teman akan diarahkan ke website e-commerce dari Fun Collection. Nah, teman-teman bisa lakukan pembayaran di sana, ya kan? Kemudian akan kami kirimkan paket ini sesuai dengan pilihan yang teman-teman mau, gitu kan? Mau yang hanya bonus bonus tas aja, ataupun dengan paket 1 BG5 atau paket 2 yang Ultimate seperti itu. Nah, teman-teman, mungkin cukup sekian review kita hari ini Tektonik 1 di part 2 Li-Ning entry level ya. Jadi jangan kemana-mana, teman-teman, masih ada satu part lagi Tektonik 3 ya, part Li-Ning entry level racket ya. Jangan kemana-mana, selalu stay tune terus, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport dan memberikan masukan yang banyak buat kami agar kami lebih berkembang. Oke? Terima kasih, salam sportivitas.